Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu perasaan dan reaksinya bila kamu mendiamkan dan menjauhinya. Ya, perasaan dan reaksinya bila kamu mendiamkan dan menjauhinya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu ya. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan jangan lupa untuk cekin semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu pastinya. Atau kamu bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau. Oke? Seperti biasa, ada stick di sini. Sora akan ambil ciri-cirinya dia ini siapa ya teman-teman. Ciri-ciri ini adalah sebagai hanya guideline gitu ya. Bisa dapat satu, bisa dapat semua. Ini bisa jadi ciri-ciri kamu, bisa jadi ciri-cirinya dia gitu ya teman-teman. Kalau udah sering nonton channel ini udah tahu lah ya. Oke. Ya, ini kira-kira kita coba lihat dulu. Ya. Oke, yang pertama teman-teman ada pasif agresif. Nah, jadi ini sikap dia ya. Sikap dia itu bisa saja di awal agresif sama kamu, tapi kesininya lebih pasif sama kamu. Atau di awalnya pasif sama kamu, sekarang lebih agresif sama kamu ya. Atau kalian punya sikap yang cenderung kontras ya. Kamu lebih pasif, dia lebih agresif, atau kebalikannya ya. Atau hubungan ini sangat mungkin bersifat pasif agresif ya. Kadang-kadang dia mendekati, kadang-kadang kamu yang mendekati, kadang-kadang sama-sama saling mendekati gitu ya situasinya. Yang berikutnya adalah money chaser. Jadi sangat mungkin nih ya, dia rajin banget nih di sini untuk yang namanya mencari rezeki ya, mencari cuan. Jadi salah satu yang jadi utamanya dia adalah tentang masalah mencari uang. Jadi dia mengutamakan mungkin kerjaan itu sangat penting buat dia. Mungkin dia juga ada sampingan-sampingan kerjaan lain yang buat dia dapetin bonus-bonus keuangan lain. Selain itu ada buah dan sayuran. Jadi bisa saja menandakan orang ini sangat mungkin ya suka banget sama buah-buahan atau sayur-sayuran ya. Atau ya keduanya ya, mungkin dia suka banget makan buah atau makan sayur, atau kerjaannya justru berhubungan dengan buah-buahan atau sayur-sayuran ya, mungkin di pertanian gitu ya teman-teman. Lalu ada pet keeper. Jadi di sini ada yang punya binatang peliharaan, mungkin punya binatang peliharaan, reptil lah, kuda lah, kambing lah, kucing lah, anjing lah, atau mungkin bekerja dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan binatang peliharaan gitu ya teman-teman. Oke. Lalu di sini ada gift. Jadi bahasa cintanya itu memberi. Mungkin ya senang mendapatkan hadiah atau senang memberikan sesuatu ya, bahasa cintanya dia. Lalu di sini ada yang schoolmate. Mungkin banget kalian itu teman sekolah dulu, teman belajar dulu, teman kuliah dulu, teman workshop dulu, ya, teman relaksasi dulu ya. Di sini ada yang namanya belajar bareng. Lalu di sini ada work service. Ada yang dia kerjaannya itu berhubungan dengan industri jasa gitu ya. Jadi bukan barang tapi jasa. Ini karena kurang satu, Sora ambil aja dari sini. Dan yang satu lagi adalah debt connection. Artinya orang ini tuh sangat mungkin banget punya relasi yang sangat dekat dengan ayahnya ya. Atau dia punya hubungan yang cukup dekat dengan ayahnya. Ayahnya itu jadi sosok yang sangat penting buat dia gitu ya teman-teman, atau untuk kamu. Kita lihat ya, bagaimana situasi dan hubungan kamu pada saat ini sama dia teman-teman ya. Di sini itu ada situasi tentang intuisi yang saling terhubung di antara perasaan kalian berdua ya. Dan di sini dia bisa merasakan dukungan secara perasaan, dukungan secara emosi satu dengan yang lain ya teman-teman. Dan kalau yang Sora lihat di sini merasakan satu energi support satu dengan yang lainnya ya. Oke, situasinya secara perasaan itu jadi saling terhubung ya. Bagaimana perasaan dia terhadap hubungan ini ya teman-teman.
Kalau Sora lihat di sini, hubungan ini saat ini itu menurut dia banyak hal yang memang masih berupa perencanaan. Banyak hal yang masih berusaha untuk dia kejar, ya. Jadi gini, kayak situasinya hubungan ini itu dia pengen perjuangin, tapi dia tahu ada situasi-situasi di mana dia itu sangat mungkin masih berusaha mengembangkan situasi keuangan dia. Supaya menjadi konsisten ya teman-teman. Dan di sini memang juga perlu yang namanya fokus. Jadi sangat mungkin sekarang dia yang berhubungan dengan money chaser tadi masih ya fokusnya masalah keuangan banget gitu ya teman-teman. Dan di sini ada situasi di mana adanya kelelahan gitu ya, adanya kelelahan di mana sangat mungkin karena adanya mungkin perasaan di mana stres, lelah gitu ya, burning out gitu ya dalam menghadapi mungkin situasi sama dia ya. Mungkin ada masalah-masalah ya yang terjadi di antara kalian, tapi di satu sisi juga kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang harus banyak menghadapi tekanan gitu teman-teman di sini ya. Menghadapi tekanan, masalah. Ada masalah apa sih sebenarnya ya di antara kalian? Yang pertama ada tentang masalah di sini kalau Sora lihat ya, manipulasi ada ya. Terus habis itu di sini adanya ketidakjujuran, adanya ketidakterbukaan ya teman-teman gitu loh. Sehingga banyak hal yang mungkin saja terasa tidak saling terbuka, banyak hal yang ditutupi sehingga mungkin di sini jadi satu energi yang ngebebanin gitu ya. Intuisi udah tahu, tapi kenapa di sini banyak kebohongan yang mungkin belum terbuka gitu ya teman-teman. Selain itu di sini juga ada situasi menunggu untuk segala sesuatu itu lebih baik ke depannya. Jadi lebih kepada masalah perencanaan ke depan tuh mau seperti apa ya. Mungkin kayak kamu butuh kejelasan hubungan ini mau seperti apa, ke depannya seperti apa, dan beberapa juga ada yang hubungannya long distance relationship. Ini juga yang mungkin membuat kamu merasa bahwa kamu perlu suatu kepastian dan kejelasan dalam satu hubungan ya. Jangan sampai terasa seperti sudah diberikan segalanya, perhatian, kasih sayang, waktu dan tenaga, tapi kok seperti suatu ke depan itu belum terlihat dengan jelas. Apalagi di sini ada beberapa yang LDR. Jadi kamu kayak mulai tidak yakin sama hubungan ini gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini banyak situasi-situasi di mana kayak stuck gitu ya teman-teman. Jadi kayak berusaha untuk situasi ada kemajuan, tapi kok terasa seperti ada stagnan ya. Jadi kayak pergerakan itu terasa sangat sulit gitu loh ya. Kamu mungkin sudah merasa lelah dengan situasi dan keadaan ini gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini kamu tuh merasa orang ini itu ada yang sering sekali memanipulasi secara pikiran ya. Jadi kayak pikiran dia itu kalaupun dia nggak jujur, tapi dia bisa manipulasi segala sesuatunya, seperti omongan dia tuh jadinya itu yang jadi kebenaran gitu ya. Jadi kayak pintar memutarbalikkan fakta. Terus habis itu dia sering mengintimidasi kamu, neken kamu, apalagi untuk dia tuh tahu gitu ya, analisa untuk bagaimana mengontrol kamu di dalam pikirannya dia itu teman-teman ya. Wah tuh, kamu berdiri dengan orang yang punya power sama kamu, tapi menyalahgunakan power itu, gitu ya. Kalau Sora di sini, karena di sini dia itu kayak mendominasi kamu, ya. Jadi hati-hati di sini juga ada yang punya kecenderungan kayak manipulasi, terus habis itu narsis, gaslighting, gitu ya, kayak gitu-gitu ya, mendominasi. Terus habis itu di sini kalau Sora lihat, kadang-kadang dia bisa mengintimidasi dan maksa, gitu ya, dengan keinginannya dia dan maunya dia ya. Sementara di satu sisi lain ya kejelasan hubungan itu belum ada. Jadi kamu di sini kayak ngerasa kok sama dia nggak ada powernya gitu ya. Sora bacaannya kok kayak gitu. Ingat ya, Sora aliran baca apa adanya. Oke, sekarang kita lihat ya. Perasaan kamu gimana sekarang sama orang ini? Teman-teman, perasaan kamu tuh sekarang seperti bingung ya, harus gimana gitu ya. Kamu tuh kayak ngerasa perasaan kamu itu berubah
gitu ya teman-teman kalau Sora lihat. Terus kamu merasa insecure gitu ya, dan kamu merasa bahwa apakah ini memang perasaan aku sebenarnya punya perasaan sama orang ini sayang apa enggak sama aku, orang ini itu benar-benar cinta sama aku apa enggak gitu ya. Karena kalau Sora lihat, kamu tuh sudah memikirkan tentang masa depan yang jauh ke depan seperti apa gitu ya. Apalagi di sini juga melibatkan keluarga, mungkin keluarga kamu sudah mulai mempertanyakan gitu ya, ada apa nih situasi seperti ini gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, itu yang membuat kamu juga jadi pertimbangan gitu, karena pertimbangan kamu sudah masalah keseriusan, masalah kamu, mungkin keluarga kamu juga sudah mempertanyakan keseriusan hubungan kalian gitu ya. Dan kita lihat ya energi yang membuat kamu menjauh dari dia. Nah teman-teman, kamu merasa mungkin kamu perlu memberikan orang ini waktu gitu ya. Makanya kenapa kamu memilih untuk menjauhi dia. Mungkin orang ini berjalan dengan waktu, bisa merasakan, bisa ada satu kesadaran ya teman-teman, sehingga kalau kamu tuh menghilang dari orang ini gitu ya, nggak respon dia dan sebagainya ya, gimana perasaan dia. Yang pertama adalah kamu butuh waktu, jadi nggak bisa terlalu cepat gitu ya, kayak ada waktu untuk segala sesuatu diproses. Apalagi kamu berdilin dengan seseorang tuh yang apa namanya, dia itu cenderung impulsif gitu ya, dan dia tuh cenderung manipulatif. Jadi kalau kamu berusaha untuk cuekin dia gitu ya, itu butuh waktu teman-teman ya. Tapi yang pasti yang dia rasakan kalau kamu menjauhi dia, dia merasakan masih ada koneksi di antara kalian, karena di sini ada energi dari koneksi twin flame. Di sini ada energi twin flame. Jadi meskipun kalian berjauhan, dia merasa masih ada koneksi di antara kalian. Bagaimana perasaan dia dan reaksi dia? Ya teman-teman, kalau Sora lihat di sini, ya dia itu awalnya akan kelihatan seperti cuek gitu ya. Kayak mungkin, oh mungkin ini tuh salah satu cara kamu, pendekatan baru kamu dalam menghadapi dia gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia itu nggak akan langsung ada reaksinya. Dia akan seperti merasa, oh mungkin kamu lagi ada sesuatu yang dikerjakan, kamu mungkin lagi sibuk, atau kamu lagi coba cara baru untuk menanggapi dia gitu ya teman-teman. Dan kalau ya Sora lihat di sini, orang ini pertamanya itu akan bersikap kayak cool gitu ya, kayak oh ya udah, nanti mungkin ada yang lain juga kok, nggak harus sama kamu. Jadi dia, orang ini tuh kayak menunjukkan gengsi ya. Sora di sini orangnya sangat-sangat gengsian gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia mulai berpikir bahwa selain ada gengsinya, yang berikutnya dia pikirkan dan yang dirasakan adalah, mungkinkah ada orang lain yang lebih baik dari dia. Jadi ketika kamu udah nggak menjauhi dia, nggak respon dia, dia malah berpikir kayak, oh mungkin kamu ada yang lain ya mungkin orang itu lebih baik daripada saya gitu ya. Jadi kayak mulai mempertanyakan mungkin ada orang lain ya. Yang kedua, di sini kayak mulai ada energi dia ngerasa, apakah kamu ingin berakhir gitu ya, dan mungkin ini adalah cara kayak kamu mau menegaskan sama dia kalau ini tidak ada lagi kesempatan. Jadi kalau ditanya ada kesedihan nggak, jelas gitu ya, orang ini akan diam ya, mengamati kamu kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan orang ini itu seperti dapat badai gitu ya, dia tidak menyangka gitu ya kalau kamu tuh tiba-tiba menjauhi dia, nggak respon dia gitu ya, seperti terguncang sih kalau yang Sora lihat. Tapi itu ya lebih kepada dia pikir kayak apakah ini antara memang dia mau coba pendekatan model baru ngadepin dia, atau kamu ada yang lain ya. Dan di sini dia, kalau Sora lihat, mulai tertampar sama kenyataan bahwa mungkin sekali kamu itu menjauhi dia karena banyak dia itu nggak jujur sama kamu ya. Jadi ini adalah dia mulai berpikir kayak sebenarnya ada apa, pasti ada satu maksud gitu ya. Oke, tuh kamu itu menghilang gitu ya. Ini bisa saja segala sesuatu yang dia tidak menyangka kamu bisa menghilang gitu aja dari dia teman-teman ya. Dan di sini energi kamu itu nggak bisa lepas dari sekitarnya dia. Jadi meskipun dia nggak langsung nyari kamu, tapi dia berasa banget energi kamu itu masih ada di sekitar dia. Dia itu kayak nggak bisa lepasin kamu. Tuh, orang ini tuh kayak masih nyari-nyari keberadaan kamu, masih nyari-nyari informasi soal kamu. Energi kamu tuh masih narik dia. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan dia, sejujurnya terguncang, berpikir ada yang lain, tapi di satu sisi dia juga mungkin banget masih ngarep gitu ya, masih mungkin gak kita terkoneksi ya. Dan kalau Sora di sini tidak akan lepasin begitu saja, jadi masih mantau teman-teman
ya. Nah, ada juga yang merasa itu tadi ya, apakah yang tadi saudara bilang, apakah kemungkinan besar aku ditinggal karena ada yang lain? Itu yang paling kuat dia pikirin ya. Jadi kalau misalnya ya biasa ya, standar ya, orang kalau udah pernah mengkhianati pasti takut dihianati ya. Yang berikutnya dia ngerasa adalah mungkin ada sesuatu yang kamu sembunyikan, kamu nggak mau ucapin sama dia gitu ya. Jadi kayak dia ngerasa pasti ada sesuatu yang aku nggak tahu di sini. Dia juga bingung, bertanya-tanya. Tapi di satu sisi lain dia mulai merasa kayak mungkin kamu menjauhi karena dia banyak bohong. Ya, akan ada energi kerinduan ya. Apalagi dia itu rindu banget sama kamu, kangen sama kamu apabila ada energi orang ini tuh physical touch-nya kuat ya. Jadi kayak dia butuh energi kamu berada di sekitarnya ya. Dan dia mulai menghadapi yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Ya, jadi karena ketika kamu ngilang ya, dan dia tahu kamu energinya, dia ngerasa ada sesuatu yang dia nggak tahu, dia mulai panik, dia mulai ada ketakutan, dia mulai ada kekhawatiran, kamu beneran ada yang lain kayak gitu ya. Tuh, dia tuh takut gitu ya. Akhirnya dia akan mantauin kamu terus gitu ya, mantauin kamu terus ya, walaupun nggak langsung datang kalau suara lihat di sini, tapi kayak takut kalau kamu benar-benar ngilang ya. Dia akan diem dulu, nggak langsung bergerak ya, tapi kamu tuh dipantau sama dia teman-teman ya. Dia akan berusaha mengirimkan pesan telepati batin ya, berusaha mencari tahu, berusaha mikir nih kenapa kamu tiba-tiba jauhin dia ya. Karena kalau Sora lihat di sini, dia ngerasa bahwa ini tuh sesuatu yang tidak dia sangka ya. Kok kamu bisa tiba-tiba berubah arah seperti ini? Karena sebelumnya mungkin saja ya, kamu tidak pernah melakukan hal seperti ini gitu ya. Jadi ini seperti sesuatu yang menurut dia wah impulsif banget nih. Karena dia sudah cukup percaya diri kalau kamu tuh sayang sama dia, cinta sama dia teman-teman. Ya. Dan kalau Sora di sini dia juga bisa merasakan kamu itu pergi karena kamu ada kemarahan sama dia. Kalau abis itu kamu ada kecewa sama dia, kamu juga di sini ngerasa dia sangat egois, itu ada energi-energi yang bisa dia rasain. Selain itu kita lihat ya, ada energi apa lagi yang dia rasain teman-teman ke kamu. Oke, ada energi frustasi ya, karena mungkin banget dia bingung bagaimana harus cari kamu, bagaimana harus bertanya-tanya sama kekepoannya dia, gitu ya. Dan juga di sini ada energi di mana dia itu takut ngerasa kehilangan, ya ada kebingungan. Dan mulai merasa takut kehilangan kalau kamu nggak ada lagi di dalam hidupnya dia, ya. Dan jiwa dia itu seperti mencari-cari kamu, gitu ya. Jadi orang ini nggak langsung ya. Jadi kayak dari tubuhnya dulu, energi fisiknya dulu sangat butuh kamu, baru jiwanya, teman-teman ya. Dan dia akan ngerasa sangat-sangat ngegantung. Dia ngerasa kayak ada unfinished business di antara kalian. Ini pasti ada sesuatu yang belum tersampaikan, belum terucapkan, ya. Dan dia akan berusaha kayak nyari-nyari, terus habis itu berusaha memecahkan ada kode-kode apa nih dari kamu, kenapa kok kamu pergi dan menghilang ya, gitu loh. Tapi dia mulai sadar gitu ya, mungkin banget nih kamu pergi karena dia sudah berbohong, sudah ada kepercayaan yang dirusak kayak gitu ya, udah ada kecewa, udah ada pengkhianatan. Nah, dan yang paling dia takutkan adalah ternyata kalau dia sudah mematahkan kepercayaan kamu, tapi ternyata kamu ketemu cinta lain yang mungkin lebih bisa diharapkan, mungkin lebih bisa positif. Jadi di sini energi yang takut ditinggal, ya. Dan dia bisa merasakan banget ini, kayak semesta itu kayak kasih dia satu tamparan keras melalui tindakan kamu yang seperti ini, kayak pergi, kayak gitu ya. Dan dia mulai punya fantasi-fantasi soal kamu, membayangkan soal kamu, ya. Dan dia sekarang baru bisa merasakan energi koneksi hubungan sama kamu tuh ternyata lebih dalam daripada sekedar perasaan biasa-biasa aja, ya. Di satu sisi dia bingung, dia pasrah gitu ya. Aku harus gimana nih gitu ya. Perasaan aku ternyata lebih dalam, ternyata jiwa aku nyariin kamu kalau nggak ada gitu ya. Bingung harus gimana juga, ya. Dan dia banyak mendapatkan pertanda bahwa mungkin sekali situasi keadaan yang ada sekarang itu salah satunya adalah ada energi dari dia, kesalahan dia. Dan di sini kalau Sora lihat, dia tuh mendapatkan satu pertanda bahwa kamu tuh berubah karena dia juga berubah gitu. Paham nggak maksudnya? Dan di sini dia ngerasain pertanda kayak aku tuh juga salah gitu ya. Kamu banyak berubah sikapnya ke aku gitu ya, karena memang aku juga berubah sikapnya sama kamu ya. Jadi awalnya mungkin jujur, banyak gak terbuka gitu ya. Terus habis itu di sini dia juga sadar kayak ada energi di mana dia harus adanya perubahan ya.
Apalagi di sini untuk kalian yang hubungannya sudah pernikahan atau ke arah pernikahan ya. Kalau Sora lihat di sini. Energi cinta dari kamu tuh masih terus menghantui, masih terus dekat ke dia, sehingga dia tuh kayak susah jauh gitu ya. Dan di sini ada energi pembelajaran spiritual, yang mana dia sangat-sangat merasa terpukul setelah kamu nggak ada. Ya, ada energi pembelajaran di sana, tuh, ya. Dia merasa kayak energi kehilangan yang sangat dalam. Ya, di sini juga ada energi di mana dia itu kayak pelan-pelan mulai kena mentalnya satu demi satu, kepikiran segala sesuatunya. Itu ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kayak dia ngerasa energinya kok nggak sama lagi. Dia merasa kehilangan rasa aman dan nyaman karena kamu selama ini jadi kayak keluarga dia sih kalau Sora lihat ya. Dia berharap masih ada kesempatan sebenarnya untuk mungkin kalian bisa sama-sama ya. Dan orang ini akan sibuk untuk mantauin kamu, mau tahu celahnya di mana gitu ya untuk bisa masuk ke kamu. Karena kalau Sora di sini, dia tuh mau datang lagi juga agak takut-takut karena dia juga tahu ya dia ada salah di sana, ada kontribusi kesalahan dia gitu ya. Tuh, dia tahu ya, salah satunya ini juga dianggap sebagai ujian cinta gitu ya. Tapi ternyata dia masih sangat-sangat tertarik sama kamu gitu loh ya. Apa yang dia akan lakukan ke depannya jadinya? Apa yang akan dia lakukan ke depannya? Teman-teman di sini kayak ada energi di mana kalau Sora lihat dia berusaha untuk menyelesaikan konflik di antara kalian. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini orang ini ingin berusaha ambil kesempatan menyelesaikan konflik di antara kalian. Ya, kalau ada situasi-situasi dia stagnan, dia berusaha untuk keluar dari situasi stagnan itu. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini ada situasi dia ingin lebih kooperatif sama kamu. Ya, mungkin akan ada batasan, dia tahu kamu memang sengaja menghindari dia gitu ya. Nah, dia akan memberikan waktu untuk kamu lebih tenang dulu, kamu lebih clear dulu mungkin apa yang kamu mau, begitu juga dengan apa yang dia mau, baru dia akan memperjelas sama kamu segala sesuatunya. Dia akan tiba-tiba datang tanpa kamu duga, tanpa kamu sangka gitu ya teman-teman. Karena orang ini ada perjalanan spiritual yang membawa dia kepada satu kesadaran ya. Dan yang jelas yang dia inginkan adalah komitmen penuh. Jadi ketika kamu pergi, tapi ingat ya, kamu perginya itu bukan gini, pergi dengan niat untuk memberi pembelajaran, dengan niat benar-benar tegas, dengan cuma ngetes doang, itu kan sesuatu yang berbeda ya. Di awal dia bisa menganalisa seperti itu, tapi kalau Sora lihat kamu mesti memberikan energi di sana, benar-benar manifestasi bahwa ini ada perjalanan spiritual untuk kami gitu loh ya. Artinya orang ini pengen komitmen. Kenapa? Karena orang ini kalau Sora lihat nggak siap sih kalau harus kehilangan kamu gitu ya. Ada energi butuh sama kamu. Masih sayang, masih cinta, masih butuh. Ya, tuh. Dan gak ada kamu tuh hilang arah. Jadi dia kayak butuh pegangan, butuh. Dia juga tidak siap sebenarnya ditinggal gitu ya. Tapi Sora nanti dia masih manipulasi lagi nggak? Kalau Sora lihat di sini ada energi perubahan teman-teman. Ya, ikatan kalian banyak memberikan pembelajaran untuk adanya perubahan. Ya, tapi segala sesuatu tuh butuh proses. Berapa lama Sora aku mesti gini? Aku nggak tahu sejujurnya. Ya, tapi segala sesuatu tuh bisa berjalan secara tidak terduga. Kadang-kadang kamu tidak bisa bermain dengan area waktu. Segala sesuatu terjadi atas maunya semesta. Jadi jalanin dulu. Ya, sambil kan kamu juga mungkin bisa fokus sama diri kamu sendiri. Kamu juga mungkin mau healing diri kamu sendiri dulu. Kamu pingin tenangin diri kamu sendiri. Banyak di sini yang dapat sign angel number ya. Nanti kamu jadi tahu pesannya apa untuk kamu. Intinya gitu sih. Tapi kalau Sora bilang, kasih dia waktu untuk dia belajar dan kamu kasih diri kamu sendiri untuk belajar. Di sini ada proses spiritual awakening, pembelajaran secara spiritual yang semuanya butuh proses. Oke? Zodiak yang terkuat di sini ada Leo. Ya, di sini ada Leo, lalu di sini Aquarius, Leo lagi, Aries, Leo, Aquarius, Aries itu yang kuat ya. Terus ada Virgo, Scorpio dan Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi inisial kamu, inisial dia, inisial kalian gitu ya. Teman-teman yang kepingin personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Pingin beli alat pembacaan atau yang lainnya. Oke.
kita cek dulu ya. UYY XOV NIJL CHEU, dikit lagi ya, CTZ. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Pada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.